sebelumnya Ibu mau mengingatkan kita kemarin pas kelas 10 kan ada belajar tentang konsentrasi kan? Ada yang ingat nggak konsentrasi itu apa? Ada, Bu. Konsentrasi adalah jumlah zat larut dalam larutan tertentu, Bu. Nah, benar sekali. Jadi berbagai macam konsentrasi larutan itu dapat digunakan untuk menjelaskan secara kuantitatif jumlah relatif dari zat terlarut dan pelarut. Baik, Ibu akan memberikan dua contoh. Kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu laju reaksi. Ibu memberikan dua contoh. Ada yang pertama kertas yang dibakar, dan yang kedua itu besi yang berkarat. Nah, dari dua contoh ini, yang mana yang reaksinya paling lambat, yang mana yang reaksinya yang berlangsung cepat? Ada yang tahu? Kertas yang dibakar, besi yang berkarat, yang reaksinya berlangsung lambat, yang mana yang berlangsung cepat, yang mana? Yang berlangsung cepat itu yang kertas dibakar, terus yang berlangsung lambat itu yang besi berkarat. Iya, benar sekali. Terima kasih Nazira. Baik, sebelumnya Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian laju reaksi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke materi. Nah, gimana cara kita menyatakan laju dari suatu reaksi? Dalam reaksi kimia, perubahan yang dimaksud adalah perubahan konsentrasi reaksi dan produk. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah reaksi akan semakin sedikit, sedangkan jumlah produknya akan semakin banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju reaksi adalah proses berkurangnya reaksi atau berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang ada dalam kulkas. Yang kedua adalah di ruangan terbuka. Dari kedua ini, seperti contoh yang pertama tadi, yang mana yang reaksi pembusukannya berlangsung lebih lambat dan reaksi pembusukannya berlangsung lebih cepat. Pasti yang B kan, yang pembusukannya lebih cepat? Iya, Bu. Nah, pada gambar yang A itu reaksi pembusukannya berlangsung lambat karena dipengaruhi suhu dari dalam kulkas. Sedangkan reaksi yang kedua ini, reaksi pembusukannya berlangsung secara cepat karena beberapa faktor yang dipengaruhi di dalam ruangan terbuka. Nah, faktor laju reaksi pada gambar ini dapat dijelaskan dengan teori tumbukan. Teori tumbukan itu apa sih? Menurut teori tumbukan, reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel bereaksi. Tapi jadi ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tumbukan efektif. Yang pertama yaitu energi kinetik partikel, dan yang kedua arah partikel yang bertumbukan. Kita langsung saja masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi suatu laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama ada luas permukaan, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada konsentrasi, yang keempat ada katalis. Yang pertama luas permukaan bidang sentuh. Ibu akan kasih contoh. Contoh dari faktor luas permukaan bidang sentuh itu seperti misalnya ada lempengan dari tembaga, kan dia kalau dia tembaga mangan misalnya kan, lempengan mangan misalnya, sebelum kalau dia mau dilarutkan itu kita harus dihaluskan dulu kan menjadi serbuk. Kenapa? Misalnya ini lempengan, ini lempengan mangan yang berbentuk lempengan. Kalau serbuk dalam bentuk semuanya.
larutan lain atau sebelum menjadi kelarutan. Karena semakin luas permukaan zat yang bereaksi, maka partikel-partikel ini akan semakin leluasa untuk bertumbukan. Jadi dia akan mempercepat proses laju reaksi suatu percobaan. Paham? Paham, Bu? Baik, yang kedua ada konsentrasi. Nah, konsentrasi, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi yaitu semakin banyak atau semakin besar konsentrasi suatu produk, maka semakin besar proses laju reaksinya atau semakin cepat proses laju reaksi itu berlangsung. Yang ketiga yaitu suhu. Semakin tinggi suhu suatu larutan atau suatu reaktan, maka semakin mempercepat laju suatu reaksi. Diingat ya, itu konsep-konsepnya saja. Jadi yang keempat ada katalis. Katalis itu dia pada umumnya dapat menguatkan, dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia tetap dan akan terbentuk kembali pada akhir reaksi. Katalis itu dia menggunakan energi aktivasi. Jadi kalau misalnya energi aktivasinya rendah, proses laju reaksinya akan berlangsung dengan cepat. Begitupun sebaliknya. Baik, untuk agar kita semua bisa lebih memahami, Ibu akan memperlihatkan praktikum sederhana. Jadi nanti tolong diamati ya. Diamati, nanti kasih tahu yang mana faktornya. Kan ada faktornya depan nih. Ada suhu, katalis, luas permukaan sama konsentrasi. Nanti kan ada dua percobaan. Nanti entah yang percobaan satu itu yang mempengaruhinya suhu, katalis atau konsentrasi, nanti Ibu tanya ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Buka dulu. Jadi percobaan yang pertama kita ada Jesco, ada satu yang masih berupa tablet, ada satu yang udah dihancurkan ya, udah diserbuk. Ada 2 gelas plastik, ada sendok dan ada air. Yang pertama dituangin air dulu dengan jumlah yang sama. Ira bisa bantu saya sebentar? Tuangannya sama-sama ya. Lihat dia yang mana yang bereaksi lebih cepat. Bisa dilihat ya, yang serbuk dia sudah bereaksi, sedangkan yang berupa tablet tadi masih belum habis ya. Belum, Bu. Kalau yang ini termasuk dalam faktor yang mana? Luas permukaan kah, konsentrasi kah, katalis kah, atau suhu? Luas permukaan, Bu. Iya, sekali. Itu ya. Jadi di sini ini percobaan kedua, di sini udah ada air panas dan yang di sini air biasa. Enggak. Biar cepat larut, sedikit aja, biar cepat ini.
jadi yang mana yang paling cepat larut? Yang panas. Ini dipengaruhi oleh faktor apa? Suhu. Iya, jadi udah paham kan ya? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu. Baik. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Jadi nanti Ibu bagikan kelompok ya. Nazira, Nisa sama Rahma satu kelompok. Ira, Maisarah, Hania sama Ainun satu kelompok. Silakan diambil LKPD-nya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti yang cepat selesai silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Yang sudah menyelesaikan LKPD duluan silakan maju ke depan untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pada yang soal pertama, pada reaksi P tambah Q menghasilkan R tambah S, laju reaksinya dapat dinyatakan sebagai jawabannya itu C, pengurangan konsentrasi P dan Q tiap satuan waktu. Yang kedua, pernyataan yang benar mengenai laju reaksi adalah: 1. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menaikkan energi aktivasi. Yang kedua, tahap penentu reaksi adalah tahap reaksi yang berlangsung paling lambat. Yang ketiga, laju reaksi didefinisikan sebagai berkurangnya molaritas volume tiap satuan waktu. Yang keempat, makin luas permukaan zat maka makin luas laju reaksi. Maka laju reaksi makin cepat. Dari pernyataan itu yang betul adalah C, 2 dan 4. Yang ketiga, suatu zat kimia yang dapat mempercepat laju reaksi kimia disebut dengan katalis. Sekian. Ya, terima kasih Rama. Tepuk tangan Rama. Dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ibu, ya silakan. Laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya produk. Menurut teori tumbukan, reaksi dapat terjadi jika partikel reaksi saling bertumbukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Ya, benar sekali. Laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi produk dengan reaksi di mana produk akan bertambah, reaksinya akan berkurang. Sebelum itu Ibu akan memberikan kuis. Nanti dikumpul setelah istirahat ya. Baik, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa minggu depan belajar order reaksi dan persamaan laju reaksi ya. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini adalah dengan kita mempelajari laju reaksi, kita dapat mengetahui bahwa reaksi itu dapat berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya saja seperti luas permukaan tadi. Jika kita mengetahui luas permukaan itu dipengaruhi oleh laju reaksi, maka pasti kita akan memperkecil suatu luas permukaan suatu zat sebelum kita melakukan reaksi, ya kan? Baik, itu tutup pembelajaran hari ini. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.